Eh, Pipi? Mi? Kenapa, Mi? Pipi udah mau berangkat kerja? Iya, ada yang mau Mi sampein sama Pipi. Cerita aja, nggak apa-apa. Ada apa? Sepertinya Mimi butuh mobil itu sekarang, Pi. Mi, nggak usah sungkan ngomong sama Pipi. Pipi akan penuhi kebutuhan kamu, apalagi demi kamu sama anak-anak. Gini, nanti kamu sama Jojo pergi ke showroom, kamu pilih mobil apapun untuk kamu. Tapi ingat, kamu sama Putri seleranya beda. Pasti mobilnya beda. Oke? Mobilnya apapun terserah Pipi. Karena Mimi tuh kan nggak tahu masalah mobil, Pi. Mimi nggak mau Putri pergi kemana-mana lagi sama Pangeran, Pi. Makanya itu, Mimi butuh satu mobil untuk bisa nganterin Putri kemana aja. Serius atau mobil? Oke. Nanti Pipi suruh Jojo milihin mobil untuk kamu, ya? Makasih ya, Pi. Iya, sama siapa aja. Aku nggak nyangka sampai sejauh ini Mimi mau Putri lepas dari Pangeran. Aku curiga Mimi nutupin sesuatu dari aku. Ini ikon bucinnya kampus kita kayaknya lemes amat. Buat lo kenapa? Masih mikirin nyokap lo ya? Iya. Ran, lu belum dapat informasi apapun dari nyokapnya Rizky? Gue sih udah ngomong sama Tante Lydia. Tapi dia bilang suruh tanya bokap gue. Ya udah, jawabannya muter-muter aja di sana. Mungkin gak sih kalau nyokapnya Putri atau bokap lu nyimpen rahasia yang besar? I don't understand, Din. Maksud lo apa sih? Oh, mentang-mentang di kampus jadi sekarang lo merasa free ya? What do you want, Mel? Apaan sih orang gue ngomongnya sama Putri bukan sama lo? Kenapa? Maksud lo apa? Ya gue sebagai sister yang baik cuma mau ngingetin aja sih. Emang lo pikir ibu masih gak bete? Ya masih bete kali. Apalagi kalau misalnya ngeliat kelakuan lo di kampus. Yang ada tambah gak suka. Mel, bete atau nggak bete, emang masalah buat lo? Lagian jangan lo harap ya, kesempatan kayak gini lo bisa caper sama pangeran. Sumpah ini lagi satu. Main nyamber aja udah tahu gue lagi ngomong sama sister gue. Lagian juga nggak ada gunanya, tau nggak sih kita di sini? Aku ke Mel dulu ya? Nggak usah. Enggak, aku temenin. Nggak usah. Tunggu ya. Mel, tunggu. Lo mau apa sih? Gue mau minta lo bantuin gue. Put, sorry banget ya. Kalau lo minta tolong sama gue untuk ngebujuk ibu, biar lo bisa barengan lagi sama pangeran, sorry banget gue nggak bisa. Gue nggak mau ibu marah. Gue bukan mau minta tolong lo soal itu. Iya terus mau minta tolong soal apa? Gue mau minta tolong supaya lo nggak aduin apa yang gue lakuin sama pangeran. Jadi gue minta lo nggak fotoin gue, nggak ceritain apapun yang gue lakuin di kampus sama pangeran. Ya kan lo saudara gue, jadi gue harap lo bisa support gue. Plus lagi ibu sekarang kan sikapnya aneh banget. Gue nggak mau lo ngelaporin yang gue lakuin sama pangeran. Please ya, lo mau kan bantuin gue? Maksud lo ngomong kayak gitu apa sih Put? Sumpah ya, lo minta bantuan gue tapi in the same time kayak nuduh gue suka ember ke ibu gitu. Sumpah nyebelin banget sih. Mel! Gue percaya sama lo. Makasih ya mau bantuin.
Tadi kamu ngomong apa sama Mel? Ada urusan lah pokoknya. Rizky? Rizky, ngebut amat lo. Tahu kayak dikejar-kejar hansip aja lo, Ki. Gua mau ke kelas. Udah deh, dosen aja belum nyampe. Ki, lo tuh kenapa sih kayak nggak mau bareng gitu sama kita semua, terus kayak gelisah gitu lagi? Lu kenapa tadi kayaknya ada yang pengen diomongin? Kirain ditanya lu diem. Sorry, gua harus cabut. Kulkas? Sayang, kayaknya Kulkas tahu sesuatu deh. Dan dia nggak mau ngomong sama kita. Aku coba ngomong sama dia ya. Ya yuk. Serius? Iya, ayo. Ada apaan sih? Jadi aneh semuanya kayak gitu gak sih? Nggak tahu. Bu, di depan ada kampus Bunga Bangsa, banyak kafe dan restoran. Ibu mau turun di bagian mana? Saya turun di depan kedai kopi sejuk ya, Pak. Oh, baik Bu. Tristan akan mengerti. Dan dia pasti akan mau membantu aku buat jauhin Putri dari pangeran. Mel, lo kesel ya sama yang diomongin Putri tadi? Ya menurut lo aja. Iya kesel sih. Bukannya lo juga sering ngaduin Putri ke nyokapnya ya? Oh my god, sumpah omongan lo gak enak banget, Van. And for your information, sekarang ibunya Putri itu ibu gue juga. Ingat ya? Ya, I know. Ya makanya gue kepo banget. Kok Tante Nawang gak setujuin Putri sama Pangeran ya? Ya padahal kan dulu Tante Nawang dukung banget. But gue yakin sih pasti lo tahu kenapa. Secara kan kekepoan lo lebih tinggi dari gue. Itu yang masih belum gue dapetin jawabannya. Kenapa ibu tiba-tiba ngelarang hubungan Prince sama cewek asongan? Mel, kok gue ajak ngomong lo malah bengong sih? Gue tambah kepo tau gak sih? Van, supaya lo tuh lama-lama kayak Tasya tau gak sih nanya terus. Ya I'm sorry. Sumpah ya, gue tuh masih kesel banget sama omongnya Putri. Daripada gue kepikiran terus dituduh terus, mending gue kasih tahu sekalian aja gak sih ke ibu kalau misalnya Putri masih deket sama Pangeran di kampus? Oh no. Lo gak mau kan kena masalah lagi sama Pangeran? Ya emang lo mau Putri gak percaya lagi sama lo? Ya bodo amat sih gue. Biar ibu tahu sekalian tuh kalau misalnya Putri di kampus masih bohongin ibu, iya gak sih? No, I don't think it's a good idea. Emang ntar ibu gak sedih ya kalau misalnya ibu tahu kalau Putri itu bohong terus ke ibu? Secara kan ibu perasaannya halus banget. Ya emang sih kasihan tapi kan ibu. Wait, okay. I don't think you should do it deh. Harusnya lo pikir-pikir lagi deh kayaknya tentang ini. Lo gak mau kan ngeliat ibu sedih terus? Cuman gara-gara masalah ini doang. Tumben omong Evanya bener. Sebenarnya ini kesempatan gue buat misahin Prince dari cewek asongan sih. Ya tapi gue gak mau liat ibu nangis lagi kayak semalam. Sumpah gue jadi makin kepo. Apa sih alasan ibu mau misahin Prince sama cewek asongan? Ternyata Om Alex yang udah membunuh ayahnya Putri. Ternyata itu alasan kenapa sampai sekarang Om Alex gak pernah setuju sama hubungan Putri dan Pangeran. Karena dia takut kalau masa lalunya sampai terbongkar. Om Alex emang bener-bener licik. Gue jadi gak enak sama Putri. Karena secara gak langsung, selama ini gue udah menikmati kehidupan layak yang seharusnya jadi milik Putri. Kok lo malah kabur? Lo udah tahu sesuatu ya? Alasan kenapa Ibu Nawang berubah sama gue? Pasti Tante Lydia cerita ke lo kan?
Rizky, kalau emang lo tahu sesuatu, please bilangnya sama gue. Bilang aja ke kita. Gue akan terima kok apapun alasannya. Kalaupun itu harus nyakitin gue terima. Nyokap gue cuma bilang hubungan lo sama Pangeran emang sulit ke depannya. Ya kali. Masa itu doang alasannya? Gue yakin. Pasti nyokap lo ngomong sesuatu ke lo kan? Dan pasti lo tahu sesuatu. Ya terserah kalau lo nggak percaya. Saya nggak mungkin banget kan dia nggak tahu apa-apa. Sebenarnya Rizky emang gak pernah bohongin aku sih. Tapi yang kali ini, aku kurang percaya gak tau kenapa. Tapi tenang aja ya. Nanti juga kita akan tahu kok jawabannya.